Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, senang banget ketemu sama adik-adik sekalipun lewat online. Kakak percaya pasti adik-adik di rumah kabarnya bersama Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Pastikan adik-adik udah mandi ya, supaya wangi dan sikat gigi. Supaya pas bilang haleluya, wah mantap pokoknya ya. Nah adik-adik, kakak ajak adik-adik supaya kita ini bukan tontonan tapi kita mendengarkan firman. Ini adalah bagian dari ibadah kita. Amin adik-adik. Kalau sudah memuji Tuhan, tepuk tangan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Jadi pastikan adik-adik di rumah siapkan Alkitab ya. Kalau ada alat tulis silakan. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu tentang Thomas. Wah, kenapa sih dengan Thomas adik-adik? Ya kan, Thomas yang ada di Alkitab. Jadi Thomas ini salah satu murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kasihi. Begitu juga adik-adik pasti dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar Thomas hari ini adik-adik, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 20 adik-adik, mulai ayat yang ke-24 sampai ayat 29. Nah, kakak ulangi lagi sekali lagi. Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Jadi adik-adik, murid-murid yang lain sudah melihat Tuhan, sudah ketemu ketika Tuhan Yesus bangkit gitu ya dari antara orang mati. Nah, tapi Thomas ini belum. Jadi mereka berbincang-bincang. Nah, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi Thomas ini belum percaya. Masa sih Tuhan udah bangkit? Pokoknya kalau aku belum melihat, aku belum mencucukkan yang lobang yang ada di tangan Tuhan Yesus sama di lambungnya, aku nggak percaya deh, kata begitu dia ya. Terus firman Tuhan seterusnya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi adik-adik, ketika mereka di satu rumah, pintu terkunci, Thomas sudah ada. Wah, Tuhan Yesus samperin dan Thomas wah ternyata benar dia udah bangkit, katanya. Kata Tuhan, shalom, damai sejahtera bagimu, kata seperti itu ya. Terus ayat 27 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, kata Tuhan. Thomas, nih tangan aku nih yang lubang, coba kamu terus lambungku, kamu percaya atau enggak gitu ya. Terus ayat 29, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan sini menjelaskan bahwa jangan sampai nanti kita baru melihat mujizat baru percaya Tuhan gitu ya. Wah, nanti melihat hal-hal yang ajaib seperti Thomas baru percaya. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat Tuhan Yesus tapi percaya. Nah, kenapa misalnya kakak sharing tentang Thomas, artinya mengingatkan kakak juga dan mengingatkan adik-adik supaya percaya kepada Tuhan. Kenapa adik-adik? Secara kasat mata kan kita nggak melihat Tuhan, tapi yang pertama kakak mau bilang, pertama kita itu disertai oleh Tuhan. Amin adik-adik, dimanapun adik-adik pergi kita disertai oleh Tuhan, karena Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ketika kita percaya kita disertai, dimanapun kita pergi Tuhan selalu ada. Amin. Sebab firman Tuhan bilang kita dijagai oleh malaikat. Wah, keren kan adik-adik? Contohnya presiden dikawal, kita juga dikawal walaupun yang kawal tidak melihat, tidak kelihatan gitu ya. Nah, yang pertama, kita disertai oleh Tuhan dimanapun kita pergi, jadi percayalah. Nah, yang kedua kakak mau sampaikan buat adik-adik, kita dijagai oleh Tuhan. Wow, keren kan adik-adik? Hanya adik-adik bersyukur punya Tuhan, karena Tuhan udah bangkit dan Tuhan menyertai kita. Nah, yang ketiga adik-adik,
kita dijauhkan dari setiap malapetaka. Wah, ya kan? Tapi bukan adik-adik. Hari-hari ini kan masih masa pandemi nih. Bukan adik-adik pergi kemana-mana dan ya udahlah, Kak, katanya kan kita dijaga dilalukan dari setiap sakit penyakit atau malapetaka, jadi nggak usah pakai masker deh. Nah itu namanya konyol kalau adik-adik melakukan seperti itu. Kita juga harus berhati-hati. Ketika kita berhati-hati, kita berdoa, nah Tuhan pasti menyertai adik-adik. Begitu juga dengan kakak. Jadi adik-adik, yang pertama percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan yang kedua percaya bahwa kita dijagain oleh Tuhan. Amin adik-adik. Dan yang ketiga, kita dijauhkan dari setiap malapetaka, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Amin adik-adik. Jadi Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan kakak pesan sekali lagi, tetap percayalah kepada Tuhan. Sekalipun belum melihat mujizat, sekalipun doa-doa adik-adik belum dijawab, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya di rumah masing-masing. Tetap semangat, tetap antusias, dan jaga kesehatan adik-adik. Dan kakak bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan ini jadi berkat buat adik-adik semua, dan tetap semangat. Amin. Jadi demikian firman Tuhan, dan adik-adik kakak mau main dulu ya. Shalom. Dadah.